Kali ini kita akan membahas mengenai liabilitas jangka panjang, di mana pada minggu kemarin kita sudah membahas bahwa liabilitas jangka panjang ini adalah liabilitas yang harus dilunasi lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasional perusahaan. Dan fokus kita pada liabilitas jangka panjang ini adalah yang pertama tentang utang hipotek. Jadi utang hipotek itu adalah kewajiban jangka panjang yang dijamin dengan aset tetap atau aset yang tidak mudah dipindahkan seperti tanah, rumah, dan bangunan lainnya. Kemudian dalam hutang hipotek, pihak pemberi pinjaman berlaku sebagai pemegang hipotek, sedangkan pihak peminjam sebagai pemberi hipotek. Maka dari itu syarat dari utang hipotek itu yang pertama, dia jangka waktu pinjamannya lebih dari 1 tahun. Kemudian jaminannya itu harus berupa aset tetap. Ini adalah yang menjadi ciri utang hipotek. Kemudian dibuat dengan akta notaris, jadi secara legal. Kemudian semua biaya yang timbul dari transaksi hipotek, misalnya biaya administrasi, biaya provisi, dan lain-lain, itu ditanggung oleh peminjam. Berikut ini contoh dari soal utang hipotek. Misal pada 1 April 2013, PT Maju Jaya mendapat pinjaman hipotek dari Bank Nusantara sebesar 200 juta untuk jangka waktu 10 tahun, bunganya 12% per tahun, dan dibayar setiap 1 Oktober dan 1 April. Sebagai jaminan, diserahkan tanah seluas 1,5 hektar. Pinjaman tersebut dibayar 10 kali, jadi setiap membayar pinjaman adalah 20 juta. 20 juta kali 10, 200 juta sebesar total pinjamannya setiap tanggal 1 Oktober. Dan angsuran pertamanya itu tanggal 1 Oktober 2013. Biaya provisi, materai, dan administrasi sebesar 600.000 ditanggung oleh PT Madurasa sebagai peminjam. Nah, buatlah jurnal untuk PT Madurasa. Jurnal yang pertama adalah jurnal tanggal 1 April 2013 saat menerima pinjaman. Karena kita menerima pinjaman, jadi kasnya di debit. Ini tidak sebesar 200 juta, tapi hanya sebesar 199.400. Kemudian ada debit beban administrasi 600, kemudian hutang hipoteknya 200. Jadi walaupun kita pinjam utangnya 200, tapi nerimanya cuma 199.400 karena sebagai peminjam itu ditanggung beban administrasi. Selanjutnya adalah jurnal pada tanggal 1 Oktober 2013, yaitu jurnal saat membayar angsuran yang pertama. Yang pertama kita harus menghitung jumlah angsurannya. Jumlah angsuran pertama adalah 20 juta, seperti yang tertera di soal. Kemudian karena ini hutang hipotek, tentunya ada bunga di dalamnya, dan kita harus menghitung bunga dari 1 April. 1 April itu adalah tanggal peminjaman sampai dengan tanggal 1 Oktober saat membayar angsuran yang pertama, yaitu sebesar 6 bulan. Jadi, membayar bunganya itu biasanya per 6 bulan. Nah, maka kita menghitung 6 bulan per 12. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, dikali 12%, kemudian dikali nominal pinjamannya, dikali 200 juta. Hasilnya 12 juta. Kemudian 20 juta ditambah 12 juta sama dengan 32 juta. Ini adalah jumlah yang harus dibayar. Jurnalnya adalah karena membayar hutang hipotek akan didebet berkurang ya. Jadi utang hipoteknya 20 juta, kemudian kita dikenakan beban bunga 12 juta, sehingga total kas yang kita keluarkan untuk membayar angsuran pertama adalah 32 juta. Kemudian kita menjurnal untuk tanggal 31 Desember 2013. Kenapa kita harus menjurnal di tanggal 31 Desember 2013 atau akhir periode? Karena seperti yang kita tahu ya, akuntansi itu pada saat melaporkan laporan keuangan itu harus menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Jadi
kita pahami lagi bahwasanya kita punya utang hipotek 200 juta. Kemudian kita sudah membayarnya tanggal 1 Oktober sebagai angsuran yang pertama. 200 juta dikurangi 20 juta, jadi utang hipotek kita masih 180 juta. Kemudian dari 180 juta ini, sebesar 20 juta itu harus dibayar tanggal 1 Oktober 2014, karena kan bayarnya setahun sekali ya. Nah, utang hipotek yang 20 juta ini yang dibayar tahun depan itu tidak bisa kita masukkan sebagai utang jangka panjang, karena ini kan cuma 1 tahun ya, dari 31 Desember 2013 ke 1 Oktober 2014 itu jangka waktunya hanya sekitar 1 tahun. Maka dari itu kita harus melaporkan 20 juta itu sebagai kewajiban lancar pada neraca. Jadi nanti jurnalnya adalah kita membuat jurnal penyesuaian, di mana utang hipoteknya didebet 20 juta, kemudian yang dikredit adalah utang hipotek yang segera jatuh tempo sebesar 20 juta, karena ini tidak lebih dari 1 tahun. Karena tadi prinsip akuntansi itu harus menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian jurnal penyesuaiannya tidak sampai di situ saja, karena perlu diingat bahwa saldo utang hipotek tanggal 31 Desember itu kan 180 juta. Berarti kan ada bunga di dalamnya. Tadi kan kita terakhir membayar angsuran 1 Oktober ya. Kemudian 31 Desember kita harus melaporkan keadaan yang sesungguhnya, maka harus dibikin penyesuaian. Maka dari 1 Oktober sampai 31 Desember itu kita harus menghitung bunganya dulu, harus melaporkan. Jadi dari 1 Oktober ke 31 Desember ada 3 bulan. Maka 3/12 dikali 12% dikali sisa utangnya 180 juta sama dengan 5.400.000. 5.400.000 ini akan dilaporkan di neraca sebagai liabilitas jangka pendek seperti slide sebelumnya ya. Nah, maka jurnal penyesuaian yang harus dibikin adalah debetnya adalah beban bunga, kreditnya adalah utang bunga sebesar 5.400.000. Kenapa harus bikin jurnal ini? Balik lagi, tadi akuntansi itu harus menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Nanti tanggal 1 Januari 2014 jurnalnya dikembalikan, karena tadi fungsinya hanya untuk menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Dibalik, utang bunganya didebet. Itu adalah penjelasan mengenai hutang hipotek.